Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas kisah Sabit bin Qais, sahabat yang berwasiat setelah kematiannya. Sabit yang saat itu bersiap-siap untuk mati, mengambil kain kafannya dan berdiri di depan khalayak. Ia berkata, "Wahai kaum muslimin, tidak seperti ini kami berperang bersama Rasulullah. Ini sangat buruk, karena kalian membiarkan musuh kalian berani menaklukkan apa yang mereka lakukan terhadap kalian." Sabit bin Qais al-Ansori, atau lebih dikenal sebagai Abu Muhammad, adalah seorang sahabat Nabi dari golongan Ansor. Gaya bicaranya lantang, tegas, lugas, jelas, dan sangat mempesona, sehingga mampu mendatangkan simpati lawan bicaranya. Dia juga terkenal sebagai pria berpenampilan perlente, berbusana baik, kadang mengesankan, yang membuat orang terkesima. Ketika dianugerahi putra pertama, Sabit langsung membawa bayi merah itu ke hadapan Rasulullah. Beliaulah yang memberi bayi itu makanan pertama berupa kunyahan kurma dari mulut beliau. Sabit bin Qais mempunyai 3 anak laki-laki, semuanya syahid dalam membela Islam. Ibunya seorang dari kabilah Tai yang terkenal pandai dan cerdas. Ibunya itu yang mendorong keras pada putranya untuk belajar membaca dan menulis hingga digelari yang sempurna. Gelar kehormatan di kalangan bangsa Arab bagi mereka yang bisa menulis saat itu. Di antara istri-istri Sabit adalah Habibah binti Sahl, seorang perempuan berwatak keras. Pernah datang kepada Rasulullah meminta supaya dirinya diceraikan dari Sabit. Setelah itu Habibah menikah dengan Ubay bin Ka'ab. Sabit termasuk satu di antara orang-orang yang masuk Islam angkatan pertama di Yasrib sebelum Madinah. Begitu dia menyimak ayat-ayat Al-Quran yang penuh hikmah yang dilantunkan seorang dai Makkah, Mus'ab bin Umair, dengan suaranya yang syahdu, Al-Quran langsung menawan hatinya. Ketika Rasulullah tiba di Madinah sebagai muhajir, kaum yang berhijrah, Sabit bin Qais menyambut beliau bersama sekelompok orang dari para petinggi kaumnya dengan hangat, menerima beliau dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq dengan penuh kemuliaan. Sabit mengucapkan khutbah di depan Rasulullah dengan sebuah khutbah di mana dia mengawalinya dengan pujian dan sanjungan kepada Allah Ta'ala serta sholawat kepada nabinya. Dia menutup khutbahnya dengan, "Kami berjanji kepadamu ya Rasulullah akan melindungimu seperti kami melindungi diri kami, anak-anak kami, dan istri-istri kami dari setiap mara bahaya yang akan menimpa." Lalu apa yang kami dapatkan sebagai balasannya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Surga." Begitu kata surga menyentuh telinga mereka, wajah-wajah mereka mengisyaratkan kegembiraan dan raut muka mereka memperlihatkan keceriaan. Mereka berkata, "Kami rela ya Rasulullah, kami rela ya Rasulullah." Sejak hari itu Rasulullah menjadikan Sabit bin Qais sebagai juru bicara beliau, sebagaimana Hasan bin Sabit adalah penyair beliau. Jika para delegasi datang kepada Rasulullah untuk membanggakan diri atau berdialog dengan lisan yang fasih dan lantunan kata yang merdu mendayu, baik para khotib maupun para penyairnya, maka Sabit bin Qais menuju ke depan untuk menjawab para khotib mereka, sedangkan Hasan bin Sabit meladeni para penyair. Sabit adalah seorang laki-laki mukmin dengan iman yang dalam, bertakwa dengan ketakwaan yang bersih, sangat takut kepada Rabb-Nya, sangat berhati-hati dari segala perkara yang membuat Allah marah. Suatu hari Nabi melihatnya sangat bersedih dan berduka. Kedua lututnya gemetar karena khawatir dan takut. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, "Ada apa denganmu wahai Abu Muhammad?" Dia menjawab, "Aku takut telah berbuat celaka ya Rasulullah." Nabi kembali bertanya, "Mengapa?" Dia menjawab, "Allah telah melarang kami berhala dipuji dengan sesuatu yang tidak kami lakukan. Sementara aku adalah orang yang suka pujian. Allah melarang kami bersikap sombong, sedangkan aku adalah orang yang mengagumi diriku." Lalu Rasulullah menenangkan kecemasannya sampai beliau bersabda kepadanya,
"Wahai Sabit, apakah kamu tidak rela hidup dalam keadaan terpuji, mati sebagai syahid dan masuk surga?" Wajah Sabit berbinar dengan berita gembira tersebut. Dia berkata, "Ya wahai Rasulullah, ya wahai Rasulullah." Lantas Nabi bersabda, "Itu milikmu." Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggalkan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalanmu, sedangkan kamu tidak menyadari." Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 2. Sabit pun gemetar ketakutan. Sejak saat itu Sabit bin Qais menjauh dari majelis-majelis Rasulullah, sekalipun dia sangat mencintai dan berkeinginan untuk mendatanginya. Sabit diam di rumahnya dan tidak pernah meninggalkannya kecuali hanya untuk sholat berjamaah. Rasulullah pun mencari-cari Sabit. Beliau bertanya, "Siapa yang bisa membawa berita tentangnya kepadaku?" Maka seseorang laki-laki Ansor berkata, "Aku ya Rasulullah." Laki-laki Ansor ini pergi ke rumah Sabit dan melihatnya dalam keadaan berduka dan tertunduk. Laki-laki Ansor itu bertanya, "Mengapa dengan dirimu, wahai Abu Muhammad?" Sabit menjawab, "Buruk, sesungguhnya kamu mengetahui bahwa aku bersuara tinggi. Tidak jarang suaraku mengalahkan tingginya suara Rasulullah. Sementara ayat Al-Quran telah turun seperti yang telah kamu ketahui. Aku tidak menyangka sama sekali bahwa amalku telah batal dan aku akan menjadi penghuni neraka." Laki-laki Ansor ini pun pamit dan menyampaikan jawaban Sabit kepada Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, "Pergilah kepadanya dan katakan, kamu bukan penghuni neraka. Sebaliknya, kamu adalah penduduk surga." Sebuah berita gembira besar untuk Sabit yang mengharapkan kebaikan di sepanjang hayatnya. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.